Terdakwa penganiayaan berat David Ozora, Mario Dandi, dan Shane Lucas menghadapi vonis hakim hari ini. Ayah David Ozora hadir langsung di persidangan. Shane Lucas jadi terdakwa pertama yang menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang turut dihadiri ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, dan kuasa hukumnya Melissa Anggraini. Sebelumnya, saudara, terdakwa Shane Lucas dituntut 5 tahun penjara dan membayar restitusi senilai 120 miliar rupiah lebih. Dalam sidang pembelaan sebelumnya, Shane meminta agar hakim memberikan keringanan hukuman. Pasalnya, Shane tidak tahu menahu bagaimana penganiayaan itu akan terjadi dan menyesali perbuatannya. Terdakwa lainnya yakni Mario Dandi juga menjalani sidang vonis hari ini. Sebelumnya, Mario dituntut 12 tahun penjara dan harus membayar restitusi senilai 120 miliar rupiah karena menganiaya David Ozora. Dalam sidang nota pembelaan, Mario meminta pada hakim agar memberi keringanan atas tuntutan hukuman yang diberikan. Tak hanya sampai di situ, Mario pun terus meminta keringanan dalam sidang duplik yang digelar pada 3 September lalu. Sebelumnya, saudara, Mario Dandi didakwa bersama rekannya Shane Lucas dan pacarnya saat itu, anak AG, bersama-sama menganiaya David Ozora. Mereka bahkan merekam situasi saat David Ozora dianiaya. Dari bukti dan reka ulang yang dilakukan polisi, Mario menganiaya David yang saat itu sudah tidak berdaya. Akibat penganiayaan, David Ozora sempat koma dan harus menjalani perawatan hampir 2 bulan lamanya. Dalam kasus ini, anak AG sudah lebih dulu diadili pada 10 April lalu dan mantan kekasih Mario Dandi itu divonis 3,5 tahun penjara karena dianggap bersalah ikut serta dalam penganiayaan. Kita langsung menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang memantau jalannya sidang vonis Mario Dandi dan Shane Lucas. Selamat siang, Tifal. Sejauh ini apa saja poin yang disampaikan majelis hakim dalam vonis Shane Lucas? Untuk Shane Lucas sejauh ini Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menjelaskan analisis yuridis dan kaitannya dengan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam kurun waktu 3 bulan lebih perjalanan sidang untuk Shane maupun juga Mario Dandi Satrio di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedang dibacakan oleh Hakim Anggota Muhammad Ramdes. Ini masih berkaitan dengan analisis yuridis pada salah satu unsur di pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, yakni unsur perencanaannya. Tapi untuk bagian dari barang siapa yang melakukan penganiayaan dengan mengakibatkan luka berat, tadi sudah disampaikan bahwa menurut majelis hakim, dari pandangan majelis hakim untuk Shane Lucas Rotua Pangaudian Lumbatoran ini sudah terpenuhi unsur barang siapa yang terlibat dalam penganiayaan dengan mengakibatkan luka berat. Hal ini dibuktikan dengan posisi dari Shane Lucas Lumbantoruan yang merekam detik demi detik atau proses penganiayaan di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan yang dilakukan oleh pelaku Mario Dandi Satrio kepada korban David Ozora saat itu pada akhir Februari tahun 2023. Tadi poin yang disampaikan oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipertimbangkan bahwa perbuatan Mario menyerahkan ponsel kepada Shane Lucas Pangaudian Lumbantoran ini merupakan suatu kehendak untuk merekam adegan yang akan dilakukan Mario menganiaya David Ozora di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Disebutkan oleh Majelis Hakim juga bukannya Shane Lucas menolak tindakan itu, menolak permintaan rekaman yang disampaikan Mario itu, malah ia berkehendak pula untuk mengetahui merekam adegan yang dilakukan oleh anak korban, dalam hal ini AG yang juga ikut terlibat dalam pusaran kasus ini, sudah dijatuhi eksekusi pidana 3,5 tahun kurungan penjara di LPKA. Dan hal lainnya juga perbuatan Mario Dandi bersama dengan Shane Lucas disebut merupakan perbuatan yang sengaja menghendaki akibat. Nah, sekarang bagaimana kemudian untuk unsur merencanakan terlebih dahulu atau unsur perencanaan dalam kasus ini? Ini juga menarik untuk dicermati sejauh mana kemudian ini terbukti oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan fakta-fakta persidangan, baik itu yang disampaikan jaksa penuntut umum lewat saksi dan juga ahli, maupun juga dari pihak terdakwa yang menghadirkan sejumlah ahli di beberapa sidang sebelumnya. Perlu diingat bahwa Shane Lucas Pangaudian Lumbantoruan ini dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara 5 tahun kurungan dengan jerat pidana pada pasal
penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dalam KUHP, ditambah dengan pasal pengait atau junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pandangan bahwa posisi memberatkan Shane di sini adalah turut serta terdakwa ini melancarkan tindakan brutal dan sadis yang dilakukan Mario kepada korban David Ozora. Namun ada pertimbangan meringankan yang membuat akhirnya tuntutan pidana yang dijatuhkan jaksa kepada Shane ini berbeda dengan tuntutan jaksa kepada Mario Dandi Satrio, yakni jujur dan sopan saat persidangan, tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di muka sidang, kemudian sungguh menyesali perbuatan dan masih berusia muda sehingga dianggap bisa memperbaiki perbuatannya di masa depan. Ditambah lagi untuk pidana yang dijatuhkan kepada Shane Lucas Pangaudian Lumbatoruan ini, jaksa juga menuntut ia membayar restitusi bersama dengan Mario Dandi Satrio dengan nilai 120 miliar rupiah lebih. Ini sesuai dengan perhitungan LPSK, terutama perhitungan paling besar ini adalah efek pengobatan fisik maupun psikologis yang dijalani oleh David Ozora hingga saat ini, dan diukur lagi dengan peluang sehat 100% yang disebut oleh sejumlah ahli, terutama ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kala itu sulit atau mustahil untuk David Ozora selaku korban dalam kasus ini bisa pulih 100%. Glenis. Baik, Tifal, hari ini Shane Lucas merupakan terdakwa yang pertama menjalani sidang vonis. Selanjutnya nanti akan diikuti oleh Mario Dandi rencananya. Lantas apa saja sebenarnya hal-hal yang memberatkan dalam sidang terdakwa Mario Dandi sebelumnya? Kebanyakan poin memberatkan yang disandarkan kepada terdakwa Mario Dandi Satrio yang sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum ini pidana penjara maksimal 12 tahun kurungan. Ini sesuai dengan pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ditambah lagi dengan pengaitnya pasal 55 ayat 1 ke 1. Disebutkan bahwa ia bersama dengan pelaku lain, dalam hal ini AG dan juga Shane Lucas Pangaudian Lumbatoruan ini, turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu hingga mengakibatkan David Ozora sebagai korban di sini mengalami luka berat, mengalami cedera syaraf yang cukup serius begitu. Dari poin-poin memberatkan di sini disebutkan bahwa perbuatan Mario Dandi ini sangat tidak manusiawi karena sadis, kemudian mengakibatkan David mengalami kerusakan otak hingga amnesia. Tindakannya juga merusak masa depan David selaku korban dalam kasus ini. Disebut juga oleh jaksa penuntut umum, Mario Dandi Satrio ini berusaha memutarbalikkan fakta dan mengarang cerita, terutama yang diakui juga saat itu saat Mario diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus ini, bahwa ia mengaku seluruh BAP yang disampaikan di hadapan penyidik saat itu saat diproses di kepolisian ini semuanya bohong begitu. Bahkan berbohong ada keterlibatan dari Shane Lucas dalam kasus ini. Ditambah lagi tidak ada perdamaian, tidak ada upaya perdamaian antara pihak pelaku, dalam hal ini pihak keluarga Mario Dandi dan juga pribadi Mario Dandi kepada David Ozora maupun juga keluarganya. Yang paling menguatkan di sini bahwa jaksa menilai tidak ada hal-hal apapun yang meringankan posisi Mario Dandi Satrio dalam kasus ini. Nah, hal inilah yang kemudian ditanggapi oleh penasihat hukum Mario Dandi Satrio, bahwa sebetulnya dengan usia Mario Dandi yang terbilang cukup muda juga begitu, seharusnya bisa menjadi pertimbangan meringankan. Terlebih dalam catatan sebelumnya, Mario Dandi ini tidak pernah melakukan tindakan kriminal apapun, sehingga ini patut kiranya bisa menjadi perhatian dari majelis hakim untuk bisa meringankan posisi dakwaan kepada kliennya Mario Dandi Satrio di sini. Selain dituntut 12 tahun kurungan penjara, ia juga ikut dibebankan restitusi sebesar 120 miliar rupiah bersama dengan Shane Lucas Pangaudian Lumbatoruan, dibayarkan kepada David dan juga keluarganya. Kalau tidak mampu dibayar, maka akan ada pidana tambahan atau pidana pengganti penjara selama 7 tahun. Kalau untuk Shane Lucas, kalau dia tidak mampu membayar, maka akan ada pidana tambahan atau pidana pengganti penjara selama 6 bulan. Giliran dari Mario Dandi Satrio ini baru akan dibacakan vonisnya oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Ali Miribut Sujono nanti setelah pembacaan vonis kepada Shane ini dilakukan di ruang sidang utama. Glenis. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.